setelah itu makin kesini yang namanya erek-erek kayak tindian gitu, melihat hantu, dengar suara hantu, digangguin sama hantu, sampai ujung-ujungnya berantem sama hantu. Itu sering banget. Awalnya waktu saya pertama melihat hantu itu, waktu itu masih kecil, belum sekolah. Nah, saya punya kakak itu, dia tuh lagi ada ikutin acara ini, kemah. Nah, pas malam terakhir itu, malam puncak api unggun, kita tuh pada nonton gitu loh. Nah, kebetulan sekolahan itu yang buat kemah itu nggak jauh dari rumah, jadi kita cuma jalan. Cuma waktu itu kan saya digendong sama bapak saya tuh, digendong belakang. Nah, di sana udah ngeliat api unggun, udah ketemu kakak. Pas sudah selesai kita pulang. Nah, pas di tengah jalan, pertengahan jalan antara rumah sama sekolahan itu, di pinggir jalan itu tuh ada sosok yang menyerupai kakak saya yang lagi kemah. Dia lagi duduk nongkrong gitu, tapi mukanya tuh nunduk, jadi mukanya ketutup gitu ya, ketutup cuma masih kelihatan gitu loh, maksudnya mukanya nggak menengadah gitu, nggak. Jadi sama bapak saya itu, dia dipanggil-panggil, di benar-benar disenggol, di kayak lagi megang orang itu loh, disenggol. Ayo pulang, ngapain di sini? Pulang, ayo pulang. Tapi dia tuh diem aja, nggak ngomong sama sekali. Saya juga pas ngeliat ini kok diem aja kakak, terus bingung juga, bukannya dia di sekolah kok bajunya juga beda. Waktu itu dia pakai baju yang labasan warna garis-garis hitam putih, dan memang kakak tuh punya itu gitu, punya baju itu. Pas dipanggil-panggil diajak pulang, rupanya bapak saya itu keburu sadar, langsung dia pergi, ayo pulang gitu kan. Nah, pas menuju perjalanan pulang, saya nanya, Pak, itu kok nggak diajak pulang sih, kan kok dia di situ? Kata bapak langsung bilang, itu bukan kakak kamu, tuh hantu. Dan dari situlah saya tuh tiap ngelihat baju kakak yang warna hitam putih yang dipakai hantu itu, aku bilangnya itu baju hantu. Nah, di situ, tapi di sini tuh maksudnya tuh ternyata kita tuh bisa ngelihat hantu bersamaan. Biasanya kan satu-satu. Nah, itu ibu bapak saya tuh ngelihat semua, ngelihat hantu itu, makanya jadi cerita ini baju hantu gitu disebutnya. Terus waktu itu saya tuh udah sekolah kelas 3 SD, dapat tugas dari PR gitu kan, dari guru, disuruh buat jam dinding gitu, jam dinding gitu loh, kayak semacam keterampilan gitu. Nah, otomatis nggak bisa dong minta bantu bapak, minta dibuatin, mana besok dikumpul, malam ini belum buat. Sama bapak tuh dibuat dari triplek itu, kayak jam dinding beneran lah, pokoknya bagus beneran lah itunya, bikinnya. Dan pasti guru pun nggak bakal percaya kalau itu saya yang bikin. Sambil nungguin bapak bikin jam dinding itu, mata tuh ngantuk banget, udah jam 9-an waktu itu, ngantuk banget. Keluarlah ini kakek, kan waktu itu kakek tinggal di rumah. Keluar dia menuju pintu depan, keluar gitu kan ke teras. Saya sempat lihat, oh itu kakek keluar, udahlah gitu, ngantuk, setengah tidur gitu, matanya tuh udah ngantuk, yang ngantuk ditahan itu loh. Tiba-tiba itu aku teriak-teriak kenceng banget. Terus orang-orang kayak, kan ada kakak yang cowok itu sama teman-temannya lagi di depan pada masuk semua, ada apa. Aku tuh
gitu, cuma nggak bisa ngejelasin gitu, kenapa itu, yang lihat kok ini sih, kaget pokoknya gitu. Nah kakekku tuh ketawa malahan gini, mungkin dia tuh nggak ngelihat saya keluar, makanya pas ngelihat saya masuk dia kaget. Tapi dalam hati, ih, bukan kakek yang kulihat itu, nenek-nenek, beda, bukan kakek itu. Tapi waktu itu karena ini sih, apa sih, saya waktu itu kan nggak banyak ngomong sih, masih kelas 3 SD, cuma mikir, ih, bukan kakek loh yang kulihat. Tapi kalau ngomong juga pasti nggak bakal ada yang percaya gitu kan. Ya udahlah, di save sendiri aja gitu. Terus malamnya berapa hari kemudian gitu kan, malamnya itu mati lampu habis maghrib. Di ruang tengah itu saya papasan sama bapak saya itu kan. Bapak saya itu jalan di ruang makan. Kupikir, oh bapak mau makan, mati lampu mau makan gitu kan, maksudnya nggak begitu terang kan. Ya udah gitu kan. Terus habis itu kok ada suara motor datang. Pas ku lihat, itu saudaraku itu dia dari pergi gitu. Terus ku tanya, dari mana gitu? Katanya, itu dari nganterin bapak berobat. Hah? Nganterin bapak berobat? Terus aku tuh gitu, tapi nggak banyak. Terus itu siapa barusan? Aduh, nggak tahu lah, kayak bingung deh. Masa bapak ada dua, terus bajunya juga ini pakai beda. Oh, ternyata itu mungkin, kalau orang bilang sih, ada yang ngomong membo itu kayak kembaran gitu loh. Udahlah, yang penting gak ganggu, udah terlupakan. Pernah juga malam itu, waktu itu saya sama bapak itu pulang dari tempat saudara. Belum terlalu malam, masih setengah 10, sekitar jam setengah 10. Jadi pulang dari tempat saudara itu, kami tuh lewat kuburan. Nah, pas lewat kuburan itu, kok dengar suara melengking banget, suara melengking, pokoknya nggak bisa niruin deh. Nah aku tuh belum sadar kalau itu tuh suara hantu, malah aku cari-cari nengok ke belakang. Mana itu posisi pas di perempatan kuburan, suara kayak gitu. Aduh, langsung sadar. Aduh, ini kan suara Kunti gitu kan. Nah, pas aku sadar kalau itu suara Kunti, bapak itu mendadak motornya itu kecepatannya dikurangin jadi pelan banget, kayak orang jalan gitu. Langsung makin panik dong. Wah, pasti ini bener, ini dugaanku, ini bukan orang, ini pasti hantu ini. Makin pelan kayak orang jalan. Jadi berasa itu kayak, aduh, nggak bisa cepet-cepet jauh dari kuburan itu. Rasanya kayak nggak jalan gitu. Makin mencekam rasanya. Namanya waktu itu juga masih ini kan, masih takut banget sama hantu. Langsung tiba-tiba bapak tuh ngomong gini, kamu lihat nggak di depan tadi? Lihat apa pak? Itu ada anak kecil, malah disuruh minggir, diklakson, malah nggak minggir-minggir, nggak gerak. Makanya bapak langsung ini pelan kecepatannya, naik motor kan waktu itu. Lah, bapak dengar nggak ini tadi suara orang ketawa kencang banget? Enggak. Jadi posisi di situ bapak lihat anak kecil, tapi akunya nggak ngelihat. Terus akunya ngelihat suara Kunti ketawa kencang banget, bapaknya yang nggak denger. jadi lengkap deh. Nah, sampai rumah itu, suaranya itu terngiang-ngiang sampai mau tidur itu. Suaranya kayaknya nggak hilang-hilang. Suaranya tuh kayak terngiang-ngiang terus lah, pokoknya kebayang-bayang terus. Bener-bener suara manusia mau ngikutin susah deh, terlalu melengking dan panjang banget, kayaknya menguasai kuping. Aduh, serem pokoknya.
Yang lebih seru lagi waktu aku ngekos di situ tuh satu kamar sama hantu jin iprit.